فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Apa sih makna syahadat? Ucapan seorang asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi. Aku apa? Bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak, Ibu? Disebut seseorang bersaksi itu kapan? Apabila yang pertama, ya, ketika misalnya ibu-ibu dianggap sebagai saksi, kamu yakin kamu siap jadi saksi? Siap, Pak, saya siap jadi saksi. Kenapa kamu berani jadi saksi? Karena saya tahu kejadiannya dan saya melihat dengan mata kepala, jadi saya siap jadi saksi. Jadi orang yang bersaksi itu, Pak, dia berani bersaksi karena dia punya ilmunya. Dia betul-betul di atas keyakinan, Pak. Di atas apa? Keyakinan. Ya. Tidak mungkin kalau ada orang yang bersaksi dengan tanpa ilmu, berarti persaksiannya dusta. Persaksiannya bohong. Tapi kalau dia bersaksi dengan ilmu, maka persaksiannya benar. Kemudian, ya, setelah ketika kita bersaksi, kita dimintai persaksiannya. Apa yang terjadi, Pak? Kita akan menyampaikan apa yang kita lihat. Berarti kita harus mengucapkan dan mengabarkan kepada, ya, hakim, ya, akan persaksian kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini makna bersaksi, Pak. Saya bersaksi, artinya kita mengabarkan apa yang kita ketahui dengan ilmu dan keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama yaitu dalam ucapan la ilaha, yang artinya tidak ada ilah. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan nafi, ya, artinya meniadakan. Artinya apa? Meniadakan. Yang kedua yaitu dalam ucapan illallah. Rukun yang kedua yaitu dalam ucapan illallah, kecuali Allah. Maka ini disebut dengan isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Ya. Berarti la ilaha illallah harus terpenuhi dua rukun, Pak. Rukun yang pertama meniadakan, rukun yang kedua apa? Menetapkan. Meniadakan apa? Meniadakan adanya Tuhan, ilah yang berhak disembah. Kemudian setelah meniadakan, kita menetapkan illallah. Menetapkan apa? Bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kalau Bapak meniadakan saja, tidak ada ilah, maka ini ateis. Ya. Sebaliknya, kalau Bapak menetapkan saja tapi tidak meniadakan, dengan mengatakan saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya. Saya meyakini Allah sebagai apa? Tuhan saya. Tapi kita tidak meniadakan adanya Tuhan selain Allah. Kita hanya mengatakan saya meyakini Allah Tuhan saya. Terus bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain
ya saya hormati, mereka juga Tuhan. Paham tidak, Pak? Maka yang seperti ini bukan tauhid. Ini namanya disebut dengan syirik. Ini namanya disebutkan apa? Syirik. Jadi disebut tauhid apabila terpenuhi tadi, Pak, meniadakan dan apa? Menetapkan. Sama seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut. Siapa sih taghut itu, Pak? Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah. Di zaman sekarang banyak orang-orang takfiri hanya memokuskan taghut itu kepada pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Padahal taghut itu maknanya luas sekali, Pak. Dan yang paling utama dari taghut adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena taghut dari kata tagha, yang artinya apa? Yatajawazal had, melebihi batasan dirinya sebagai seorang hamba. Yang seharusnya dia diposisikan sebagai seorang hamba, ini melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba. Iya. Maka Allah mengatakan faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut. Kemudian apa? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Lihat, Allah meniadakan dulu kafir kepada taghut. Kemudian apa? Menetapkan beriman kepada Allah. Dan inilah makna daripada la ilaha illallah. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, ini tauhid bukan, Pak? Cukup? Belum cukup. Kita tanya lagi, ada enggak selain Allah yang kamu cintai seperti kamu mencintai Allah? Kalau dia katakan ada, musyrik. Ini orang apa? Musyrik. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah. Ini disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Saya takut sama Allah. Kita katakan, tak dulu, ada nggak selain Allah yang kamu takuti seperti kamu takut kepada Allah? Jika dia katakan ada, berarti musyrik ini orang. Bukan tauhid, bukan. Tauhid itu seperti apa? Hanya Allah satu-satunya yang paling kita apa? Takuti. Iya. Makanya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan, dialah Allah ahad. Ahad itu artinya apa? Apa sih, Pak? Ahad itu artinya satu-satunya. Dialah Allah satu-satunya. Satu-satunya apa? Pertama, satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya tempat kita berdoa, satu-satunya tempat kita bertawakal, satu-satunya yang paling kita takuti, satu-satunya yang kita gantungkan pengharapan. Maka kalau kita jadikan Allah sebagai satu-satunya, Pak, ahad, yang itu merupakan makna ahad, berarti kita sudah mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami hakikat la ilaha illallah, Pak. Karena orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah SAW, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawab mereka, Pak? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi keyakinan mereka ini ternyata tetap tidak dianggap sebagai seorang muslim. Orang-orang musyrikin Quraisy, Pak. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 5, ya,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata mereka? Allah. Fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah juga berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Katakan, hai Muhammad, kepada mereka orang-orang musyrikin itu, siapa yang memberikan rezeki ya kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengurus segala urusan ini di alam semesta? Fasayaquluna Allah. Maka orang-orang musyrikin itu berkata apa? Allah. Ya. Qul faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah? Jadi Pak, orang-orang musyrikin Quraisy itu Pak, kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi bukan Lata, bukan Allah, bukan Uzza, bukan, tapi siapa? Allah. Bukan Hubal, bukan. Ketika orang musyrikin ditanya, kalian yakin yang menciptakan langit, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan itu Allah? Lantas kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Kenapa? Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Surat apa tadi? Ini surat Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini yang kami ibadahi ini, yang kami seru, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya alasan orang musyrikin menyembah Lata dan Uzza. Bukan karena meyakini Pak, Lata dan Uzza pencipta langit dan bumi. Bukan karena meyakini bahwa Lata dan Uzza itu yang ngasih makan mereka, yang ngasih rezeki. Bukan. Tapi mereka meyakini Lata, Uzza ini kan orang soleh. Bapak tahu Lata siapa? Kata Ibnu Abbas, dari kata ya Allat, kana rajulan salihan wa kana yalutu sawiqan lil hujjaj. Dia dulu waktu hidupnya suka menyediakan sawik. Sawik itu makanan dari tepung yang dibakar, gandum ya. Kemudian dia dengan makanan itu diberi makan para jemaah haji Pak. Jemaah haji yang datang, yang ngasih makan dia tuh Pak. Kan itu amalan soleh ya. Ketika Lata meninggal dunia, dibangunlah di atas kuburannya patung. Namanya siapa? Allat. Nah, mereka meyakini ini orang soleh, wali ini. Ya. Mereka dia kedudukannya tinggi di sisi Allah. Jadi kami menyembah, berdoa kepada Lata supaya mendekatkan kami kepada Allah. Paham tidak Pak? Nah ini ternyata diingkari oleh Allah dalam Al-Quran dan diingkari oleh Rasulullah, dan tetap mereka dianggap sebagai musyrikin. Jadi Pak,
sebatas menetapkan Allah pencipta langit dan bumi cukup? Cukup? Tidak. Sebatas meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta cukup? Tidak. Kenapa orang-orang musyrikin itu tetap dianggap kafir padahal keyakinan mereka Allah yang menciptakan langit dan bumi, Pak? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Lata dan Uzza dengan tujuan supaya Lata dan Uzza mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan anehnya, Pak, orang musyrikin Quraisy ketika berlayar di lautan dan ditimpa ombak besar itu lupa sama Lata, lupa sama Uzza, Pak. Lupa itu. Apa kata Allah? فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka berlayar di lautan dan ditimpa gelombang besar, mereka berdoa kepada Allah saja, memurnikan doa hanya untuk Allah. Lupa sama Lata, lupa sama siapa? Uzza. Saat ditimpa gelombang besar, doanya hanya kepada Allah saja sudah. Karena mereka yakin Lata dan Uzza nggak ada manfaatnya saat itu. Nggak kayak orang di zaman sekarang. Ketika ditimpa gelombang besar yang dipanggil bukan Allah, Pak. Ya Sayyid Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh, ya Rabb. Makanya kesyirikan di zaman sekarang lebih berat, Pak. Iya. Orang-orang musyrikin Quraisy itu syiriknya pas seneng doang, Pak. Pas mereka ditimpa gelombang besar, da'allahu mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuk Allah saja sudah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka balik lagi berbuat apa? Syirik. Ini orang musyrikin Quraisy nih, Pak, keadaannya, Pak. Iya. Subhanallah, Pak, di zaman sekarang ada orang yang keyakinan mirip kayak gitu, Pak. Kata mereka, yang namanya syirik itu, kalau kita berdoa kepada orang soleh dengan meyakini bahwa orang soleh ini yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki. Adapun kalau kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang memberikan rezeki, selama kita yakin itu, walaupun kita berdoa kepada orang soleh, tetap bukan syirik. Kita katakan apa bedanya dengan orang musyrikin Quraisy kalau begitu? Orang musyrikin Quraisy punya keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Lat, kepada Uzza. Fahami ini baik-baik, Bapak. Jadi sebatas tauhid rububiyah saja tidak cukup. Sampai mentauhidkan dengan tauhid uluhiyah yang itu merupakan makna la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah ila ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Maka semua ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Doa hanya kepada Allah. Istighatsah hanya kepada Allah. Isti'anah hanya kepada Allah. Semua macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Baru tauhid itu, Pak. Iya. Maka dari itulah akal Islam yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka istighotsah kepada para wali. Istighotsahnya kepada siapa? Para wali. Ini sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paham Bapak dan Ibu? Jadi syarat merukun la ilallah ada berapa tadi?
Ada dua ya. Yang pertama apa? Nafi, yang terkandung dalam ucapan la ilaha. Yang kedua apa? Isbat, yang terkandung dalam ucapan apa? Illallah. Maka ya mengharuskan apa? Bahwasanya yang diibadahi, yang berhak diibadahi hanyalah siapa? Selain Allah tidak berhak diibadahi. Nggak berhak jadi Tuhan, Pak. Makanya Pak, kalimat tauhid ini Pak sangat dibenci sama iblis. Kalimat tauhid ini Pak, dakwah tauhid itu Pak, dimusuhi oleh semua orang yang doyan syirik. Karena ketika kita berdakwah kepada tauhid, orang yang menyembah selain Allah tersinggung, kurang ajar, Tuhan saya nggak diakuin. Artinya apa? Ya berarti yang saya sembah batil dong. Itulah yang menyebabkan para nabi dimusuhi. Nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api. Nabi Musa dan para nabi ketika mereka mendakwahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja, kaumnya marah, Pak. Sangat marah sekali. Sama halnya di zaman sekarang, ketika kita berdakwah kepada tauhid, jauhkan kesyirikan, semua kesyirikan haram dalam Islam, marahlah orang-orang yang doyan berbuat syirik dengan alasan ini katanya apa? Kearifan lokal. Dengan alasan ini katanya apa? Adat istiadat nenek moyang. Iya. Kita katakan subhanallah. Nenek moyangmu, nenek moyang kita itu diciptakan oleh siapa, Mas? Yang menciptakan nenek moyang kita Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita lebih mengagungkan nenek moyang kita daripada Allah azza wa jalla? Memangnya surga itu milik nenek moyang kita? Memangnya yang akan menghisap kita nanti pada hari kiamat nenek moyang kita? La haula wala quwata illa billah. Cobalah berpikir sedikit wahai orang-orang ya yang kalian tuh sangat ngefans sama syirik, sehingga ketika disebutkan Allah saja kalian marah. Seperti firman Allah, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Apabila disebutkan nama Allah saja marahlah orang-orang yang tidak beriman itu, Pak. Orang-orang yang suka berbuat syirik itu. Kenapa? Karena hakikatnya hati mereka sebetulnya lebih mengagungkan selain Allah. Kalaulah mereka benar-benar mengagungkan Allah saja, tentu mereka tidak akan marah. Iya. Nah, inilah Pak sebabnya kenapa orang yang berdakwah tauhid disebut radikal. Karena masalahnya kita tidak mau mengakui Tuhan selain Allah, sementara mereka pengen diakuin. Ya, setidaknya pengen dihargain syiriknya mereka. Sementara kita gimana mau menghargai kesyirikan? Sementara Allah tidak pernah ridho kepada apa? Syirik. Allah tidak pernah ridho kepada syirik. Gak bakalan Allah ridho selama-lamanya. Bahkan Allah mengancam orang yang mati di atas syirik haram masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk apa? Surga. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari kesyirikan, Pak. Ya. Kita diperintahkan untuk tidak mencintai kesyirikan, bahkan benci kepada kesyirikan. Itu konsekuensi, saudaraku. Ya, untuk sebagai loyalitas diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki. Ya.
Kalaulah orang-orang musyrik itu berpikir sedikit saja, Pak, tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, akan pahamlah bahwasanya yang berhak disembah dan diibadah itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disembah oleh mereka itu makhluk-makhluk. Yang nyembah sapi, coba pikir deh kamu, ini sapi, makhluk ya, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kok bisa guys disembah, menyembah makhluk yang lemah ya, yang gak bisa bicara, yang tidak bisa mengabulkan doa, yang menyembah matahari. Matahari itu makhluk. Yang menyembah para nabi, Nabi Isa, Nabi Uzair, mereka semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana akan dijadikan sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Inilah saudaraku sekalian, dakwahnya para nabi dan rasul ya, yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat tauhid. Katakan, dialah Allah satu-satunya, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, karena semua makhluk membutuhkan karunia-Nya dan rezekinya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, siapapun juga.